Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, dalam memahami maupun mengkaji kitabullah ini, kita memang tidak bisa berbahasa basi, bahkan tidak diperkenankan untuk berbahasa basi. Ya. Kitabullah ini kitab yang super jujur, ya. Dia bebas sebebas-bebasnya. Ya, apa yang mau dikatakannya pasti dia katakan, tidak peduli dengan, tidak toleran dengan, bahkan tidak pernah tahu, ya, dan tidak pernah mau tahu bagaimana dampak dari apa yang dikatakannya. Begitu. Makanya memang orang yang berpegang kepada kitabullah ini akhirnya dia menjadi manusia yang kontroversi. Seperti Rasulullah. Semua Rasulullah itu kontroversi di zamannya. Tidak pernah sejalan dengan peradaban saat itu. Dia tetap menjadi kontroversi. Nah, jadi saya pun akan seperti itu. Saya hanya mengikutkan apa yang dikatakan oleh kitabullah ini. Ya, makanya dalam membangun personality-nya, kita dalam pembangunan personality ini kita dari perspektifnya perspektif kitabullah ini. Tidak toleran dengan budaya, norma, agama, apapun yang ada di dunia ini. Gitu. Kenapa saya berkata begini? Karena yang akan kita kaji sekarang ada kaitannya dengan sosok yang dianggap hina, yang dianggap jelek secara budaya, walaupun tidak semuanya. Tapi Allah pun mengungkapkannya. Ya, mengungkapkannya. Allah pun menggunakan kata itu. Ya, untuk demi komprehensifnya, ya, agar kita itu bisa menangkap komprehensif dari ayat ini. Di surat Al-A'raf ayat 175 dimulainya, ya. Kita Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'at ba'ahus syaitanu fakana minal ghawin. Tilawahkanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Nah, ada orang yang telah diberikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi mereka melepaskan diri dari ayat itu. Ya. Karena mereka melepaskan diri dari ayat, akhirnya fattaba'ahu syaiton. Syaiton itu akhirnya mengikutinya. Jadi ketika ada orang yang terlepas dari ayat, itu pasti dia akan diikuti oleh setan. Maka seketika itu juga dia akan menjadi setan. Begitulah.
Orang sudah datang ayat tapi dilepaskannya ya orang ini ya setan. Udah. Jadi setan itu gimana bang? Setan itu orang yang melepaskan ayat. Makanya saya suka bingung kalau ada yang mengatakan setan itu ngerti ayat, setan itu ngerti hadis, setan itu. Makanya hati-hati harus belajar tanpa guru. Kalau kalau tanpa guru, gurunya setan. Orang setan aja juga ngerti ayat kok. Orang setan juga takut sama ayat kok. Bagaimana pula belajar sama setan? Bagaimana pula setan bisa mengerti ayat? Gitu. Makanya hati-hati dengan dogma-dogma yang tidak inline dengan kitabullah ini. Di sini jelas dikatakan orang yang melepaskan diri dari ayat, gitu. Maka masuklah setan di sana. Gitu. Terus kalau orang yang menggunakan ayat, setan takut. Dan saya sudah sering berhadapan dengan setan-setan seperti ini. Nah gitu kan. Wah, mau menang, nggak akan menang berdebat sama Bang Mike mah. Selalu pakai ayat. Tong pakai ayat atuh. Nah, aneh kan. Nah itulah salah satu contoh setan ya. Takut sama ayat. Ya, karena saya kan bicara by data, by ayat. Kenapa takut? Gitu. Kalau memang ada dasar ayatnya, berarti dialah yang benar. Gitu. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit ayat. Ya terus mau pakai apa? Kan udah jelas. Memang harus pakai ayat dong. Pakai apa jadi? Ya kan nggak sembarangan harus memahami ayat itu. Memang nggak sembarangan. Emang saya sembarangan apa? Oke, gitu. Kalau ada yang dari para viewer atau pendengar yang saya tidak sejalan dengan ayat, silahkan langsung berhubungan dengan saya. Tunjukkan di mana ketidaksesuaian penjelasan saya dengan ayat. Saya akan sangat berterima kasih sekali, banget pisan. Ya, tunjukkan. Peluang ini saya kasihkan secara terbuka ya. Mau ulama, mau kiai silahkan. Hubungi saya, tegur saya. Dan saya akan menerima. Kalau memang apa yang saya utarakan tidak sesuai dengan ayat. Tapi Anda pun harus menerima kalau apa yang Anda protes itu juga tidak sesuai dengan ayat, Anda harus terima juga. Oke, fair toh? Silakan mulai dari sekarang. Walau syi'na, nah, kalau bicara kehendak, syi'na, sya'a ya. Penerjemah mengartinya kehendak. Kalau saya lebih suka mengartinya dengan suka. Sya'a itu suka. Orang bilang kehendak, oke, kehendak. Berbicara soal kehendak, berbicara soal suka, ya. Walau syi'na, ini mudhof ini, sukaku. Kalau berbicara tentang apa kesukaanku, tak gitu. Tahu nggak apa kesukaan Allah? Tahu nggak apa kehendak Allah? Bukan kalau kita disusah itu kehendak Allah, enggak. Justru Allah itu nggak suka kita miskin. Allah itu tidak pernah berkehendak kita itu menjadi orang susah. Allah itu nggak pernah berkehendak kita itu menjadi orang goblok. Allah itu tidak pernah berkehendak kita itu menjadi orang kafir. Nggak pernah dia berkehendak seperti itu. Hati-hati dalam menyifati Allah. Jadi apa kehendak Allah bang? Apa suka Allah bang? La rafa'nahu biha. Sesungguhnya kami akan angkat, kami akan tinggikan ya, dengan ayat-ayat tadi. Bagaimana cara Allah meninggikan derajat makhluknya? Dengan ayatnya. Dibobotilah makhluk tersebut dengan ayat-ayatnya. Orang yang bermuatan ayat pada dirinya, orang yang kaulunnya
berdasarkan ayat, orang yang pemikirannya berdasarkan ayat, orang yang perasaannya berdasarkan ayat, dan semuanya berdasarkan ayat, itu adalah orang yang tinggi derajatnya di mata Allah. Itulah kesukaan Allah. Sukanya Allah itu meninggikan derajat makhluknya. Kita ini diciptakan untuk menjadi orang yang tinggi derajatnya, bukan yang rendah. Gitu. Dengan apa Allah meninggikan derajat seseorang? Dengan biha, dengan ayat. Hanya anteseden dari ayat tadi ya. Ha itu anteseden dari ayat. Dengan ayat. Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Nah, tapi dia malah, orang ini malah cenderung akhlada, malah mengabadikan ilal ardi, malah mengabadikan bumi ini, mengabadikan dunia ini, bahkan telah menjadi tabiun hawa, menjadi pengikut hawanya. Lah, itu apa kata Allah? Fama salahu kama salil kalbi. Ya. Orang macam gini, ya, orang ini, ya, macam anjing gitu. Orang yang meninggalkan ayat demi mengabadikan duniawi, anjing itu. Kasar. Apa yang saya bicarakan anjing? Nah, ini kan Allah yang bilang, bukan saya. Allah kok yang bilang. Kama saluhu kama salil kalbi. Misalnya orang seperti ini adalah anjing. Yang namanya anjing, intahmil alaihi yalhaf. Bukan anjing itu jelek. Kita nggak jelek-jelekin anjing ini. Kan itu. Enggak. Yang namanya anjing itu, ya kan, kalau makan tulang, bila ia melihat ke air tulangnya, ya, dilepaskannya untuk mengambil tulang itu, ya kan, yang dilihatnya di air tadi. Akhirnya tulangnya tak dapat, ia basah kuyup. Gitu. Itulah anjing. Intinya apa? Mudah tertipu. Iya. Anjingnya tetap anjing. Ia nggak bersalah. Ya. Yang salah itu manusia. Kenapa terperdaya dengan fata morgana? Nah, jadi berarti ayatlah yang bisa mengubah manusia, ya, menjadi naik derajatnya. Hawa itu bukan sarana untuk irtifa. Orang yang mengikuti hawa akibatnya dia jadi kadzib. Masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itu didustakannya ayat. Fak susil kosos. Ceritakan cerita anjing ini. Coba disuruh ceritakan, cuman Allah nyuruh ceritakan, aku ceritakan lah pula. Awak pun kurang sedap juga nih ceritakannya, tapi cuman suruh Allah pula ceritakan. Tuh. Maka coba lihat ayatnya. Maka ceritakanlah. La'alahum yatafakkaru, biar mikir. Ini suasi ya, sarkastik ini. Biar apa? Biar mikir kita. Yang mau mikir gitu. Bukan untuk ngehina anjing, enggak. Anjing mah makhluk yang Allah muliakan juga. Tapi janganlah mudah tertipu. Jadi betapa jeleknya perumpamaan orang-orang dusta pada ayatnya.
Sa'ama thalal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Jelek sekali. Ya, jelek sekali. Gak ada gunanya berdoa Rabbana zolamna ampusana sementara hawa terus berjalan serta melepaskan ayat. Ngomongnya Rabbana zolamna. Dikasih ayat, jangan pakai ayat lah. Dikasih ayat, kan kata guruku juga begitu. Wow, macam lah ceritanya itu. Kazib itu merupakan sifat, substansinya hawa. Kalau kazib, ya itu vertikal, sedangkan hawa itu berdirinya sendiri. Jadi eksesnya dia bisa melepaskan ayat dan zolim ampus. Anjing itu tidak menzolimi nafsunya. Anjing itu tidak pernah dia menzolimi nafsunya. Sementara kita kerap sekali menzolimi diri kita. Jadi ayo. Mau jadi anjing, mau jadi manusia. Tinggal kita yang menyamakan kehendak Allah ya, agar kita sinergikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Samakan kehendaknya. Kehendak Allah adalah menginginkan kita menjadi makhluk yang tinggi derajatnya dengan ada. Bagaimana cari menjadi manusia yang tinggi derajatnya? Ayat. Ya. Khairukum man ta'alamal Qur'an. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terus menjadikan Quran itu sebagai ilmunya. Terus mengilmui Al-Quran. Wa'alamahu dan mengajarkannya juga. Menjadikan sumber ilmunya juga kepada orang lain. Itulah kata Rasul. Ya, hadis Rasul yang paling saya suka yaitu satu di antaranya. Khairukum man ta'alamal Quran wa'alamahu. Makanya saya tidak bisa terlepas dari Quran ini. Apapun kata orang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.